Selamat pagi sahabat Semansa sekalian. Saat ini kita sudah bersama para siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 1 Singaraja, penerima beasiswa Indonesia Maju reguler tahun 2023, didampingi oleh orang tua masing-masing. Sebelumnya selamat pagi ibu bapak dan ibu-ibu dan juga kakak-kakak sekalian. Pertama-tama saya ucapkan selamat bagi kakak-kakak yang telah meraih prestasi berupa beasiswa Indonesia Maju tahun 2023. Sebelumnya boleh perkenalkan nama dan juga universitas yang telah menerima saat ini. Perkenalkan, nama aku Made Cynthia Yudia Priantini, biasa dipanggil Cynthia. Aku diterima di University of Illinois at Urbana-Champaign. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Nilo Putu Mesya Saris Putri, salah satu awardee beasiswa Indonesia Maju yang diterima di Wageningen University and Research di Belanda. Halo, kenalin, aku Devito Sanjaya Putra. Aku diterima di Monash University, Melbourne, Australia. Baik, keren-keren sekali untuk universitas yang telah menerima para kakak-kakak berprestasi dari SMA Negeri 1 Singaraja. Boleh untuk bapak, untuk ibu sekalian dari orang tua para siswa, bisa ceritakan bagaimana perasaannya sekarang telah melihat para anak-anaknya telah berprestasi hingga ke kancah internasional? Terima kasih. Saya orang tua dari Made Cynthia Yudia Priantini. Maaf sebelumnya, kalau ini penerima beasiswa afirmasi, Dek, kan reguler. Ya. Perasaan Tia sih bahagia ya, bersyukur ya. Tapi gini ya, namanya anak ya, yang biasanya sama orang tua, terus sekarang menerima beasiswa kan mungkin semoga dia lebih mandiri, menginspirasi teman-teman yang lain, begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya orang tua dari Mesya Saris Putri, penerima beasiswa reguler. Perasaan saya setelah anak saya menerima beasiswa pasti berasa bangga, berasa senang karena tidak menyangka anak saya bisa mendapatkan beasiswa, apalagi keluar seperti itu. Perasaannya rasa tidak percaya dan bangga seperti itu. Ya. Selamat pagi, nama saya Made Armini, orang tua dari Devito Sanjaya Putra. Terima kasih atas undangan ini. Saya sangat senang dan gembira Devito Sanjaya Putra dapat beasiswa ke Monash Universitas Australia. Saya bangga dan senang. Saya dengan kerja keras dan perjuangannya Devito Sanjaya Putra. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih ibu-ibu sekalian. Baik, karena banyak sekali ada siswa Semansa Singaraja yang kebetulan ingin sekali mencapai beasiswa juga sama seperti anak didik ibu-ibu sekalian, bisa diceritakan tidak bagaimanakah saja proses dari persiapan untuk pada akhirnya bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju ini? Mungkin bisa mulai dari yang tengah. Oke, jadi kalau dari saya sendiri, itu kan saya dapat program beasiswa Indonesia Maju yang program reguler. Baik, yang pertama itu saya lolos yang di non bergelar, lalu yang kedua yang bergelar. Nah, untuk prosesnya sendiri, tentunya kalau misalkan kita mau ikut yang non bergelar, itu ada beberapa tahapan seleksi yang memang harus diikuti. Dan seleksinya itu dimulai pada saat kelas 11. Nah, seleksinya itu yang pertama itu ada tes administrasi, di mana kita harus mengumpulkan dokumen-dokumen, dan perlu teman-teman ingat kalau misalkan yang non bergelar, itu syarat utamanya adalah memiliki prestasi nasional, baik itu sebagai finalis, dan tentunya prestasi tersebut harus sudah dikurasi di aplikasi SIMT. Nah, selanjutnya kita juga diminta untuk membuat esai, dan setelah seleksi administrasi, itu kita akan dihadapkan dengan yang namanya seleksi wawancara. Nah, setelah wawancara, itu nanti teman-teman akan diumumkan sebagai penerima yang non bergelar. Nah, untuk yang bergelar sendiri mungkin dari Devito. Ya, bergelar ini juga ada proses seleksinya, yaitu seleksi wawancara. Nah, di seleksi wawancara ini ada 2 tahap, ada 2 kali. Nah, setelah kalian sudah menyelesaikan wawancara ini, kalian akan bisa mendapatkan beasiswa Indonesia Maju yang bergelar. Saya sendiri mengikuti beasiswa Indonesia Maju jalur afirmasi.
itu proses penerimaannya agak berbeda dengan yang jalur reguler. Yang pertama ada tes SAT, itu tes standarisasi berbahasa Inggris dan matematika. Kemudian ada juga wawancara. Untuk yang bergelarnya itu kurang lebih sama dengan yang reguler. Baik, bagaimana untuk proses waktu persiapannya? Kakak-kakak sekalian kan punya waktu belajar juga di sekolah. Bagaimana sih tips belajar dan juga mengatur waktu antara kegiatan Beasiswa Indonesia Maju juga menyeimbangkan waktu di sekolah? Jadi kalau dari saya sendiri, karena saya memperoleh program beasiswa yang non bergelar, yang reguler, berarti itu saya akan mengikuti kegiatan secara online. Jadi di program non bergelar ini kita akan mendapatkan kursus-kursus seperti kursus bahasa atau IELTS, lalu juga ada kursus untuk mempersiapkan kita ketika akan mengikuti tes SAT namanya. Nah, tentunya kalau misalkan yang online, dari pemerintah juga sudah memperhitungkan bagaimana kegiatan kita di sekolah. Jadi untuk jadwalnya sendiri itu nggak pernah tabrakan antara kursus dan juga jadwal sekolah. Biasanya untuk yang reguler itu kursusnya itu sore dan juga malam hari. Jadi kebetulan saya sendiri dapat yang jadwal malam, sehingga untuk kegiatan dari pembinaan dan juga kegiatan sekolah itu tidak pernah berbenturan sih. Nah, untuk saya sendiri, saya juga beruntung untuk mendapatkan kursus yang di malam hari. Jadi saya bisa langsung mengatur waktu antara sekolah dan juga kursus ini. Nah, setelah kursus ini ada juga lagi untuk mempersiapkan kuliahnya, seperti untuk menuliskan esai dan segala macam. Itu juga malam hari. Jadi semua kegiatan untuk BIM ini malam hari. Itu saja. Terima kasih. Untuk program afirmasi, kegiatannya dilakukan secara terpusat, 1 tahun di Bali, 1 tahun di Jakarta, 6 bulan di Jakarta. Dari awal kami diberikan pelatihan SAT, IELTS, dan ada juga kelas fisika dan kalkulus. Wah, berarti hebat sekali ya, berarti sudah bisa mengatur waktu dan juga disediakan jadwal khusus oleh Puspresnasnya. Baik, prestasi kalian ini kan nggak terlepas daripada peran orang tua serta dukungan dan juga support. Bagaimana sih kisah inspiratif kalian atau bagaimanakah peran orang tua kalian dalam membantu mencapai kesuksesan untuk menjadi penerima Beasiswa Indonesia Maju? Baik, jadi bagaimanakah tips ataupun peran daripada orang tua untuk membantu menyukseskan kesuksesan kalian dalam menjadi penerima Beasiswa Indonesia Maju? Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya sangat mendukung anak saya, baik itu yang kegiatan sekolah maupun beasiswa. Dan saya tidak pernah memaksakan untuk kegiatan dia untuk belajar. Yang penting dia mengatur waktu semaksimal mungkin, mana yang lebih diutamakan. Jadi dia ada bimbingan dari offline, ada bimbingan dari online, satu persatu dia dijalanin. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Tiang selaku orang tua hanya mensupport kegiatan anak, dia mau les di mana, Tiang support, Tiang anter. Terus Tiang tanya ke anak maunya kemana, maunya les apa, maunya kegiatan apa, Tiang hanya support aja. Begitu Tiang selaku orang tua kepada Tiang Cynthia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kalau saya sebagai orang tua, dari kecil saya memang selalu mensupport, mendukung apa yang anak saya lakukan. Saya tidak pernah memaksakan harus seperti apa. Saya hanya menanyakan kepada dia mau di mana, silakan, berdasarkan kemampuan anak saya sendiri. Seperti itu. Oke, kalau boleh tahu dari kakak-kakak sekalian kan pada banyak yang penasaran nih, apa saja sih yang dipersiapkan atau bagaimana sih tips-tipsnya supaya menjadi sepintar kakak-kakak sekalian? Apakah ada les khusus ataupun ada tips belajar yang menyesuaikan dengan kakak-kakak sekalian atau bagaimana? Kalau saya sendiri itu bukan orang yang belajar berjam-jam gitu.
Mungkin setiap hari 1 sampai 2 jam aja, tapi rutin. Kalau dari saya sendiri, itu emang dari awal masuk SMA itu ke-influence dari salah satu alumni dari Semansa Singaraja juga yang mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Nah, dari situ saya coba untuk cari tahu sebenarnya gimana caranya untuk mendapatkan beasiswa Indonesia Maju. Dan salah satu caranya itu adalah harus memiliki prestasi nasional. Nah, karena menurut saya sendiri, salah satu cara untuk mendapatkan prestasi nasional kalau bagi diri saya itu adalah ikut Olimpiade Sains Nasional. Jadi kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman harus tahu apa minat dan juga bakat kalian kalau misalkan kalian mau ikut perlombaan. Jadi nggak usah terlalu maksain dan juga matok kalian harus ikut OSN, enggak. Jadi cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan BIM itu cukup banyak, asalkan itu kalian bisa dapat sampai ke nasional. Jadi itu menyesuaikan minat dan bakat dari kalian sendiri. Nah, kalau misalkan apa yang kalian kerjakan itu udah sesuai dengan minat dan bakat kalian, udah pasti kalian bakal enjoy sama apa yang kalian lakukan. Dan kalau dari aku sendiri, karena emang pilihan aku di kebumian itu, dan aku juga termasuk suka belajarnya, jadi mau belajar setiap hari pun itu nggak akan bosan terus-terusan. Nah, kan banyak nih sahabat Semansa sekalian yang latar belakangnya itu bukan dari penerima prestasi dari Puspresnas. Ada nggak tips-tips tertentu untuk bisa juga mengikuti beasiswa Indonesia Maju dan bagaimana mereka bisa sukses untuk mendapatkan beasiswanya? Kalau menurut aku mungkin kalau kalian itu nggak ikut OSN, mungkin bisa mulai belajar bahasa Inggris dan matematika, karena untuk jalur afirmasi itu kan tesnya ada SAT, itu bahasa Inggris full, dan ada juga matematikanya. Kalau dari aku, mungkin teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan prestasi kalian emang bukan dari pusat prestasi nasional. Tapi karena memang syarat untuk yang non bergelar itu harus ada prestasi nasional, teman-teman bisa melakukan kurasi kalau misalkan teman-teman ada prestasi nasional tapi enggak diselenggarakan oleh pusat prestasi nasional. Jadi dari sekolah pasti sudah memfasilitasi, dan kalian misalkan kalau misalkan bingung gitu, kalian bisa langsung tanya aja dan tanya sama Bu Kepala Sekolah atau mungkin dari guru-guru tentang kurasi SIMT namanya. Nah, selain itu juga ada yang namanya program bergelar. Jadi kalau misalkan kalian belum berkesempatan untuk ikut yang non bergelar, kalian bisa ikut yang bergelar, di mana yang bergelar ini adalah pembiayaan ketika teman-teman sudah diterima di universitas yang kalian mau di luar negeri. Jadi untuk yang bergelar sendiri kalian harus mempersiapkan lebih awal tanpa dibiayai oleh pemerintah, jadi itu masih biaya sendiri dulu. Kalian bisa ikut tes IELTS, persiapan bahasa Inggris seperti yang Cynthia bilang. Terus juga kalian harus apply ke univ yang kalian mau itu sendiri juga. Dan juga kalian harus ada yang namanya SAT. SAT itu kayak tes standarisasi gitu. Jadi kalian udah harus ada itu semua, baru nanti kalian bisa daftar ke beasiswa Indonesia Maju yang program bergelar yang di luar negeri. Kalau yang dalam negeri mungkin teman-teman bisa baca di booklet. Ya, mungkin lomba-lomba itu nggak harus sains-sains saja ya, bisa seperti seni itu. Jadi tergantung kemampuan kalian itu bisa ikut lombanya. Semisalnya kalau kalian senang dengan melukis atau bermain musik, itu kalian bisa ikut lomba-lomba di Puspresnas atau di lomba-lomba yang di nasional. Jadi itu juga bisa membantu kalian untuk meningkatkan portofolio kalian. Oke, keren-keren sekali ya dengan semua prestasi yang tidak hanya berlatar belakang dari lomba-lomba di Puspresnas aja, tapi juga di luar Puspresnas. Bagaimana sih cara sekolah itu selama ini mendukung kalian dan juga memberi support kepada kalian nih? Oke, kalau dari sekolah sendiri itu memang dari Semansa, kalian tuh harus bersyukur sih bisa masuk Semansa, karena emang di Semansa itu sangat memfasilitasi dari muridnya untuk bisa lebih berkembang gitu. Nah, dari pengalaman saya sendiri itu dari Semansa, kan aku ikut OSN, kan saya ikut OSN gitu. Jadi dari Semansa itu memfasilitasi baik itu gimana pelatihannya, terus yang kedua juga
difasilitasi dari segi dispensasi, dan juga guru-guru di Semansa itu udah pada suportif gitu sama siswa-siswa yang emang mewakili Semansa di ajang lomba-lomba gitu. Jadi peran sekolah itu menurut saya sangat-sangat penting sih. Selama aku pembinaan di BIM 1,5 tahun itu, aku kan nggak ke sekolah full. Jadi aku dibebaskan dari tugas, aku nggak ikut ulangan juga, tapi nilai aku terjamin. Dan menurut aku Semansa ini juga sportif banget sama cepat tanggap. Saat aku mau apply univ itu kan perlu beberapa surat. Itu sekolah langsung menyiapkan dan cepat sekali. Nah, di Semansa itu juga ada kelompok itu, jadi kelompok kosmik itu. Nah, kosmik itu seperti kelompok yang untuk tentang OSN gitu. Nah, jadi kalau kalian join itu, kalian bisa berbagi informasi atau berlatih bersama untuk mendapatkan medali bersama gitu. Nah, di situ support banget di sekolah tuh support banget, seperti di pembinaannya itu melatih kalian biar bisa terbiasa dengan soal-soal OSK, OSP, OSN. Oke, kita dari tadi telah melewati bagaimana proses, tahapan, serta apa saja dukungan yang diberikan oleh sekolah maupun orang tua dari kakak-kakak keren yang telah berprestasi di SMA Negeri 1 Singaraja. Terakhir nih, adakah pesan-pesan yang kakak-kakak sekalian maupun dari orang tua siswa yang ingin disampaikan kepada sahabat Semansa sekalian yang mungkin menonton di rumah ataupun yang sedang menonton saat ini di gedung sekolah saat ini? Ya, pesan saya itu belajar terus, jangan menyerah. Meskipun kalian gagal itu terus berusaha. Sama juga, jadi kalian nggak usah takut untuk bermimpi gitu. Jadi kalian misalkan pengen sesuatu itu jangan mundur dulu, tapi usaha dulu untuk capai apa mimpi kalian. Mungkin kalian nggak berhasil di satu jalan, cuman kalian kan masih ada jalan lainnya. Jadi jangan menyerah dulu, apalagi kalau misalkan kalian masih baru kelas 10 gitu, jalan kalian masih panjang di Semansa. Dan juga kalian harus pinter-pinter atur waktu juga sih. Pesan aku tetap semangat dan tetap rajin belajar juga, meskipun gagal saat lomba atau gimana, pasti ada kesempatan lain. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada pembina di sekolah SMA 1 yang telah membimbing dan memberi arahan kepada anak saya, Depitu Sanjaya Putra. Saya ucapkan terima kasih semua tim SMA 1. Terima kasih. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada tim di sekolah ini di Semansa, dan juga saya mau kepada para orang tua, marilah kita dukung anak-anak kita, berikan semangat, dorongan. Jangan memaksakan, apa kehendak anak kita berikan dukungan biar anak-anak kita maju, seperti itu. Kalau menurut Tiang, tetap semangat. Jangan pernah bilang kita tidak bisa, karena Nak Tiang kan pendiam ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Kita coba dan coba, pasti ada jalan gitu. Dan Tiang ucapkan terima kasih kepada Bu Kepse, Bapak Ibu guru sekolah di sini, anak-anak semua, karena cepat tanggap di sini ya. Kalau Tiang bandingkan dengan sekolah yang lain, di sini lebih tanggap untuk giniin anaknya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian dan juga kakak-kakak yang telah menginspirasi sahabat Semansa untuk berprestasi dan sangat-sangat menginspirasi. Semoga kelak ke depannya sahabat-sahabat Semansa yang sedang menonton bisa seberprestasi kakak-kakak sekalian dan bisa mengharumkan nama SMA Negeri 1 Singaraja di kancah nasional maupun juga internasional. Akhir kata, saya tutup dengan terima kasih. Dan terima kasih untuk kakak sekalian dan juga orang tua yang telah mendampingi.